Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu dari ulama dari kalangan mazhab Hambali. Oh alah, catat. Kita dapat ilmu baru nih. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mazhabnya Hambali. Oke. Yuk kita semangat ngaji ke Ustadz Sunnah lainnya yuk, bareng-bareng yuk. Rahimahullah adalah seorang ulama bermadhab Hanafiyah. Loh, katanya Hambali. Ulama dari kalangan mazhab Hambali. Yakin gak, Reja? Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madhab Hanafiyah. Dari kalangan mazhab Hambali. Yang bener. Mazhab Hambali. Hanafiyah ya. Iya. Hambali. Si dai pulang bingung, umatnya lebih bingung lagi. No. Lah, cocok sama Pak Yazid ini, baru terakhir ini. Cocok saya sama Pak Yazid yang terakhir. Cocok. Kalau kalian cocok sama yang mana nih? Nah, cocok sama Bapak Reza Basalama apa Bapak Khalid Basalama? Atau sama kayak saya, lebih cocok sama Bapak Yazid tadi yang terakhir. Nah, ini buat pelajaran teman-teman ya. Bahwa dalam menyampaikan sesuatu itu harus ada tendensi atau referensinya. Atau minimal kalaupun tidak hafal kita yakin bahwa hal itu adalah hal yang sesuai dengan realita. Supaya tidak tergolong ke al-kadzib. Sebab al-kadzib itu al-ikhbaru 'an syai'i bi ghairi ma huwa 'alaihi fil waqi'. Atau dalam kitab Taisirul Khalaq itu al-kadzib itu huwal ikhbaru bima la yutabiqul waqi'. Mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apalagi menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan hukum agama atau dengan fatwa-fatwa, itu nggak boleh asal-asalan. Kalau misalnya asal-asalan bisa bahaya ya, teman-teman ya. Di sini saya akan membacakan referensi dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini pelajaran juga buat saya, buat kita semua, bahwasanya kalau menyampaikan fatwa jangan sembarangan. Di sini ada faidatun, qala. Hati-hati deh. Qala fi fatawi Ibnu Hajar laisa liman qara'a kitaban aw kutuban walam yata'ahhal lil ifta'i ayyuftiya. Tidak diperbolehkan bagi orang yang membacakan satu kitab ataupun beberapa kitab dan dia tidak menguasai lam yata'ahhal, tidak menguasai, tidak berkompeten untuk memberikan fatwa, tidak boleh berfatwa illa fima alima min madhhabihi ilman jaziman, kecuali pada apa yang ia ketahui dari madhabnya dengan pengetahuan yang mantap. Contoh seperti halnya kawujubin niyati fil wudu'i wa naqdihi bi masjid zakari na'am. Seperti halnya tentang wajibnya niat pada bab wudu ataupun batalnya wudu dengan disebabkan memegang zakar. Ini enggak apa-apa. Kemudian innuqila lahul hukmu an muftin akhar aw an kitabin mawthuqin bihi jaza wa huwa naqilun. Kemudian innukila ketika dia itu memindah atau mendapatkan hukum dari seorang mufti, dari mufti yang lain, awan kitabin mausukin bihi, ataupun dia mendapatkan keterangan hukum dari sebuah kitab yang memang bisa dipercaya, jaza. Maka yang seperti ini boleh untuk disampaikan. Wahua nakilun, dan statusnya dia pun bukan seorang mufti, hanya nakil saja. Kalau kita mendapatkan keterangan, oh kalau di sini hukumnya boleh, oh kalau di sini hukumnya najis, oh kalau di sini hukumnya haram, ya kita hanya sebagai nakil saja, bukan mufti. Wa huwa naqilun la muftin, wa laysa lahul ifta'u fi ma lam yajidhu masturon. Dan dia tidak diperbolehkan juga untuk memberikan fatwa pada hal-hal yang dia tidak tahu keterangan atau referensinya secara tertulis, masturon. Wa in wajadalahu naziran, walaupun dia bisa menemukannya dengan cara nazir, dengan cara analogi dengan ketika dia pikirkan sendiri dia tahu gitu, oh ini hukumnya begini, tapi kalau nggak menemukan keterangan secara tertulisnya maka nggak boleh, sebab dia derajatnya baru baru nakil bukan mufti, seperti itu ya, tidak berkompeten. Makanya buat kakak Reza dan juga kakak Khalid, hati-hati yang bilang rukun wudhu ada 2 lah, yang fiti-fiti sebelumnya juga ada yang bilang air kencing kucing tidak najis, ya kan. Hati-hati kalau memberikan hukum. Kakak-kakak semua ini, kakak-kakak ya, kakak kelas semua ini ya, bukan bukan ustadz, Kang lah, Kang ya.